ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu, ku kan memuji-Mu. Sambil angkat kedua tangan, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kira lama
Marilah setiap kita di rumah-rumah sama-sama kita berbahasa roh yang kuat. Sembadia, sembadia, oh Yesus, oleh karena kasih setiamu kami ada Yesus. Oh, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman
sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Terjadi dalam nama Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus, Yesus. Setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu,
besar setiamu Tuhan, besar setiamu Yesus, besar setiamu Yesus di hidupku. Haleluya. Silakan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk besar setiamu Tuhan, untuk anugerahmu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Kami boleh bersyukur Tuhan di hari ini Tuhan. Oh Tuhan, di hari Senin ini kami percaya pengurapan kasih karunia Tuhan berlimpah di pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu yang baru yang Tuhan telah persiapkan bagi setiap anak-anak-Mu yang mencari Tuhan, yang mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berseru, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Lawat Indonesia Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan menyertai bangsa kami ya Bapa. Pulihkan Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, kami memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Bowo Tuhan, beserta seluruh aparat pemerintahan yang ada. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapa. Biar mereka mulai menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan jujur, adil dan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk tempat-tempat daerah-daerah di mana provinsi yang ada mengalami musibah saat ini ya Bapa. Oh Tuhan, tolong Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Oh biar Tuhan berikan kecukupan apa yang mereka butuhkan Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah. Pulihkan Tuhan provinsi-provinsi, daerah-daerah yang boleh mengalami musibah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera Tuhan mengalir. Biarlah anugerah Tuhan mengalir Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, setiap kota yang ada Tuhan lawat dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami memberkati gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko bersama Bu Hermin Tuhan, beserta seluruh Tuhan keluarga besar yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kepala Rayon kami Tuhan, Dedi Peter, Bunda Christine Tuhan, Pak Audi, Bu Mona, beserta seluruh keluarga besar yang ada ya Bapa. Kami juga memberkati Gembala Kasup Rayon Tuhan, dari 3A sampai 3J Tuhan, terutama Suprayon 3I Tuhan, Pak Petrus Tuhan bersama Bu Christine, beserta seluruh keluarga besar yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada untuk setiap para pemimpin rohani kami. Terima kasih untuk para pemimpin yang Tuhan telah tempatkan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan berikan atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan percayakan Tuhan hamba-Mu Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan di Arkadia dan City Park ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan, biar berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kewahyuan daripada Tuhan lebih lagi atas hamba-Mu, dimana dia boleh memimpin setiap umat yang Tuhan percayakan ya Bapa. Oh berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di akhir tahun penuaian ini Tuhan, oh kami akan menuai banyak jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan, Mas Firdaus dengan Misita Tuhan, yang Tuhan percayakan atas City Park ya Bapa. Percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah, hikmat pewahyuan daripada Tuhan lebih lagi Tuhan berikan atas hamba-Mu, lebih kuat, lebih sabar, lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kasih-Mu lebih lagi atas hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati setiap gembala-gembalaku Tuhan. Tuhan berkati setiap kabit-kabit yang ada. Kami percaya Tuhan setiap kul-kul menuai, bidang-bidang menuai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap gembala kul, setiap kabit yang ada dan seluruh pengerja yang ada di GBI Arkadia maupun City Park Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu Tuhan yang telah mengambil bagiannya dalam pelayanan Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan dalam ladangnya Tuhan. Kami percaya mereka akan menuai jiwa-jiwa, mereka akan menuai kasih karunia-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah tangga diberkati, pekerjaan mereka diberkati, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap generasi Yeremia yang Tuhan berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melihat akan banyak anak-anak muda yang datang Tuhan. Akan banyak anak-anak muda yang mencari Tuhan, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan lebih lagi. Kasih karunia Tuhan berlimpah Tuhan atas setiap anak si Yeremia ini. Kau pakai mereka Tuhan, lebih hari lebih heran lagi Tuhan, biar mereka makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Jadikan mereka Tuhan anak-anak panah di tangan pahlawan yang siap menjadi messenger di Pentakosta ketiga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. GC Youth dewasa muda menuai banyak jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan yang masih mengalami kelemahan fisik mereka ya Bapa. Kami percaya ada kesembuhan, pemulihan, mukjizat-Mu terjadi. Bilur-bilur-Mu yang sanggup menyembuhkannya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Edianto Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yongki Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Diki Sastra Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Pak Tuhan, kami berdoa untuk Pak Sima Juntak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Manurung Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Juwaidah Tuhan. Kami berdoa untuk Ulani Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Susi ya Bapak, Pak Heri Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Santi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk David Tuhan, kami berdoa untuk Hansen Tuhan, Nathan ya Bapak. Oh Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan fisik hari-hari. Pak Hartono Tuhan, Yesus jamah pulih sembuh dalam nama Yesus, pulih sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu juga Tuhan yang mengalami kelemahan fisik mereka dalam baik lewat Zoom maupun live streaming ini Tuhan. Kami percaya pagi ini ada jamahan Tuhan terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan bila kemarin kami boleh mengadakan Natal Tuhan. Kami bersyukur Bapak, baik Natal anak Tuhan, oh Natal umum semua boleh berjalan dengan baik karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lebih lagi Tuhan nyatakan di hari Natal ini Tuhan, biar bulan Natal ini setiap orang merasakan damai sejahtera Natal. Ada setiap keluarga-keluarga, ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Ada setiap pribadi-pribadi mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini saatnya kami Tuhan mendengar firman-Mu. Rafi kami semua Tuhan dengan kasih kuasa-Mu, hikmat daripada-Mu, hingga firman yang kami dengar tidak hanya lewat begitu saja, tapi boleh kami remakan dalam hidup kami dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi
sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami penyembahmu Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala Raja, layak dipuji, disembah. Dan pagi ini Tuhan izinkan kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi dengan kuasa dan cara-Mu yang tak terbatas. Urapi juga setiap kali mendengar firman, mengerti dan melakukannya. Kami bersuka cita pagi ini boleh kuat lagi Bapa. Sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cita menyambut firman katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari silakan Mas Daud sambut yang hadir pagi ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom Pak Gem, Bu Gem. Shalom Cik Eva Kawasan. Shalom Ko Peter. Shalom Pak Heri. Shalom Pak Bangun. Shalom Bu Elma. Shalom Cide. Shalom Bu Sumiati. Shalom Kak Ika Mayang. Shalom juga yang mengikuti live streaming. Dimanapun berada, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Mas Daud. Saya sambut kita semua sekali lagi. Shalom. Wow, bersuka cita ya di dalam hari-hari menjelang masuki setengah bulan terakhir kita. Saya mengingatkan bagaimana kita harus dipersiapkan. Yes, apa kata dunia tentang keadaan tahun depan? Tetapi tahukah saudara, waktu kita berjalan bersama Tuhan, akan ada banyak hikmat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama yang Tuhan kasih tahu. Nah, Tuhan tak kasih tahu lewat hamba-hamba Tuhan, termasuk hari ini saya juga mendapatkan hal yang ya artinya bahwa satu, kau harus tinggal dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Gimana caranya? Punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara konsisten. Yang mau ngerti katakan amin. Jadi yang konsisten tuh bisa doa pagi sendiri. Yes, kita ada doa bersama nih, tapi kita mesti punya persekutuan pribadi. Amin ya, dengan Tuhan. Di berjalan waktu engkau tidur, waktu engkau duduk berbaring, waktu duduk dan berjalan, berdiri dan berjalan, engkau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi nanti kita belajar bersama bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan itu dibangun bukan di menit-menit waktu duduk berdoa sendiri, bukan itu, tapi di setiap waktu saudara dan saya. Nah, yang kedua adalah punya komunitas. Ya, komunitas school kita sudah cukup bagus ya. Banyak, ada 20 orang, 30 orang, aduh lebih banyak jadi kayak gereja gitu saudara. Tapi kamu harus punya komunitas di dalam kulmu, harus punya komunitas saling. Kita sebut calling. Ya, karena nanti ada 2 orang, 3 orang, cari teman-teman. Itu akan membuat kita kuat. Itu 2 dulu ya. Nanti ada sekitar 100. Enggak. Cuman beberapa aja. Tapi 2 ini cukup. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya komunitas saling yang akan saling menguatkan. Haleluya. Yuk, kita hari ini dibantu Bu Elma. Ya, Bu Elma, nanti kita dibantu Bu Elma bacakan. Kita sudah sampai Injil Lukas ya. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-28. Persiapkan ya. Nanti 28 sampai 30. Nah, sebelum ini saya mau kasih tahu tentang prolognya dulu. Bahwa ini adalah momen di mana 3 orang diberikan kesempatan melihat Tuhan dalam rupa lain. Rupa kemuliaan. Nah, saya percaya bahwa ini akan juga kita, saudara dan saya bisa ngalami ini. Ya, yang mau katakan amin. Ngalami melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ya, kalau hari-hari ini kita merayakan Natal, menemukan Yesus, berjumpa dengan Yesus dalam bentuk bayi kecil di palungan lagi. Nah, tetapi pada satu lain waktu kita melihat Yesus sebagai penyembuh, sebagai guru yang mengajar, tapi satu lain waktu lagi Yesus seperti hal yang berbeda. Sebentar kita baca. Yuk Bu Elma bacakan ayat 28 sampai 30 dari Injil Lukas pasal 9. Silakan.
Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Haleluya. Mari perhatikan dulu di dalam bagian ini. Saya tuh ngeliat ini, membaca tadi pagi saya mempersiapkan lagi terakhir. Saya jadi rindu pengen ke Israel, saudara. Hanya pengen ke gunung ini, saudara. Kenapa ke gunung ini? Disinilah kesempatan ngalami namanya perjumpaan dalam hal yang spiritual. Yes, Natal tidak salah. Bahkan tanpa Natal tidak ada Paskah, tidak ada penebusan. Betul nggak, saudara? Tanpa kelahiran tidak ada kematian dong. Betul ya? Dan tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tetapi dari semuanya itu, saudara, kita nggak akan pernah nggak mengerti tentang hal ini. Kemuliaan Tuhan. Yes, kemuliaan Tuhan turun pada saat Natal. Kemuliaan Tuhan turun pada saat Tuhan mati di salib. Kemuliaan Tuhan turun atas pada waktu dia bangkit dari kematian. Kemuliaan Tuhan juga turun pada saat dia naik ke surga. Dan kemuliaan Tuhan juga turun pada saat nanti dia datang kedua kali. Nah, hari ini Petrus, Yohanes, dan Yakobus, jadi kan saya katakan ya, murid-murid yang menjadi murid inti, 3 orang ini saya rasa adalah 3 orang yang punya kedekatan intim bertiga lebih daripada 8 orang 8 yang lain ya, atau 9 yang lain ya, kan 12 ya, satu masih ada kan, siapa Yudas itu. Nah, 9 orang lain. Kenapa? Karena saya percaya pilihan Tuhan kepada mereka bertiga punya dasar yang kuat. Yang ngerti katakan amin. Temukanlah alasan Tuhan memilih kamu menjadi orang dalam lingkaran terdekat Tuhan. Ulangi lagi. Tentukanlah, putuskanlah pilihanmu untuk Tuhan punya alasan memilih kamu dan saya menjadi lingkaran dekat Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Seperti saya katakan bahwa penebusan darah Yesus buat semua orang, percaya nggak percaya, terima nggak terima, Kristen bukan Kristen, Yahudi bukan Yahudi, dari Yesus buat semua orang. Tetapi untuk keselamatan kekal, kehidupan kekal, hanya bagi yang percaya dan menerima sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah, begitu pun sama, jadi murid, semua bisa jadi murid, tetapi menjadi inner circle, orang dekatnya Tuhan, itu adalah orang yang memutuskan untuk punya alasan Tuhan memilih dia. Nanti kita belajar dari situ ya. Mengapa Yohanes, mengapa Petrus, mengapa Yakobus, dan sekarang mengapa saudara dan mengapa saya harus dipilih Tuhan menjadi inner circle-nya Tuhan untuk dekat dengan dia. Wow, 3 orang ini diajak naik. Ngapain? Berdoa. Ya, saya merasa berdoa ini ada kegiatan yang sering dilakukan Tuhan Yesus. Saudara juga pasti ya. Tetapi saya mengerti sekali mengapa berdoa dan sendirian berbicara, mendiskusikan hal-hal penting bertiga ini dipilih. Karena saya tahu dia adalah komunitas salingnya Tuhan, callingnya Tuhan. Yang bisa ngerti katakan amin. Nah, saya belajar dari sini, maka kita praktekin mulai sekarang ya. Tahun depan kita song-song dengan percaya bahwa dalam hadirat Tuhan, dalam calling kita dapat kuat melewati masa depan. Haleluya. Nah, di sini dikatakan waktu Tuhan ada bersama dengan mereka dan tiba-tiba mukanya berubah dalam kemuliaan. Bahkan bukan cuma mukanya, tapi pakaiannya berkilau-kilauan. Ya, hari itu belum ada ya laundry yang bagus ya, saya rasa. Tapi hari itu bajunya bukan lagi seperti di laundry, tapi itu bajunya kemuliaan Tuhan yang tidak dapat dibayangkan. Di sini dikatakan berkilau-kilauan. Dan tiba-tiba muncul 2 orang, Musa dan Elia. Dari mana saudara dan saya tahu? Dari mana Petrus dan Yakobus dan Yohanes tahu itu Musa dan Elia? Padahal di zaman itu dia berbeda zaman ribuan tahun dengan Musa dan Elia. Oke, lanjutkan dulu ayat 31 sampai 33. Silakan. Bu Elma baca lagi 31 sampai 33. Teruskan. Ayat 31 sampai dengan 33, keduanya menempatkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu
Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah, saudara, menarik di sini, saudara. 3 orang ini begitu mendusin dari tidurnya melihat. Jadi ini dia bukan ngigo, bukan sedang bermimpi, tapi benar-benar melihat Musa dan Elia. Dan saya memahami tentang pengertian perjumpaan secara spiritual itu menembus batas ruang dan waktu. Waktu kita sekarang dengan waktu yang akan datang. Nanti saudara akan mengerti maksud saya ini pada saat saudara ngalami sendiri. Perjumpaan dengan tokoh-tokoh demikian. Bahkan perjumpaan dengan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Yang 2000 tahun lalu selisihnya dengan kita, kurang lebih. Nah, kita dapat mengenali ini Yesus. Bukan dari foto. Tapi memang secara spiritual, seperti saudara bermimpi lah ya. Dalam mimpi kita merasakan kehadiran orang tua kita. Kalau uang udah nggak ada. Atau kita merasakan kehadiran si Anu, siapa gitu. Dalam mimpi kita. Padahal kita nggak melihat mukanya secara langsung, tapi kita merasakan kehadirannya. Atau saudara bisa merasakan ada berjumpa dengan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya, saudara. Di dalam mimpi itu. Itu namanya baru dalam mimpi loh, saudara. Tapi dalam kenyataan juga saudara bisa merasakan. Kalau saudara mulai peka, nah kata peka ini jadi kata kuncinya. Peka untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka kita dapat merasakan bagaimana kasih Bapa. Padahal Bapa di surga kan gak kelihatan secara mata. Tapi kita dapat merasakan secara dampak. Nah, saudara, di sini dikatakan waktu Petrus bangun dan melihat Yesus sedang berbicara. Apa yang dibicarakan? Saya percaya banyak hal yang mungkin dibicarakan, tapi pentingnya adalah tentang tujuan Yesus untuk pergi ke Yerusalem dan menggenapi segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bicara tentang Yerusalem, bicara tentang nanti Jumat Agung atau korban salib, itu merupakan satu tugas utama agar manusia semua, termasuk Musa, termasuk Elia, membutuhkan penebusan darah Yesus. Kenapa? Karena dalam penebusan darah Yesus itu semua orang diampuni dosanya. Dan akhirnya mereka dapat dengan sadar, dengan sepenuh hati, sesungguhnya di dalam hatinya, menerima Yesus bukan karena terpaksa atau dipaksa. Nah, di dalam ayat ini, nah seketika sebelum Musa dan Elia meninggalkan Yesus, ya Petrus, nah ini menarik, saudara, orang ini hebat. Namanya siapa? Petrus tiba-tiba dalam ketakutan mereka bertiga, Petrus berani ngomong yang tanpa dipikir lagi. Dia bilang, wah betapa bahagianya kami Tuhan. Ini hebat, orang ini hebat. Saya walaupun dengan kekurangannya, tapi menurut saya ini lebih baik daripada yang nggak ngomong, saudara. Dia berani menyatakan sikapnya. Walaupun saudara dan saya tahu dia banyak kekurangan juga sampai menyangkal Yesus ya. Tetapi di akhir hidupnya pun dia bisa memuliakan Tuhan. Nah, perhatikan dikatakan, betapa bahagianya kami ya Bapa, ya Tuhan Yesus, Guru katanya, kami bahagia dan biarlah kami mendirikan kemah, 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Saudara, ini bicara tentang apa, saudara? Petrus adalah pribadi yang spontanitas, responsif. Dia tahu bahwa kebutuhan Tuhan yang terpenting bagi dia adalah Tuhan itu sendiri. Amin dulu. Dia baru mau buat kemah kalau ada Tuhan di situ. Saudara, kemah tanpa Tuhan itu sia-sia. Dan saya berdoa kita nangkep pesan spiritualnya. Bahwa kita rindu Tuhan ada di hidup kita. Sebab hidup kita ini kemahnya Tuhan. Tanpa Tuhan kemah ini gak ada artinya. Amin ya. Makanya kalau kemah dengan Tuhan, maka sempurnalah hidup kita. Tapi kemah tanpa Tuhan, maka tidak ada artinya apa-apa. Selain olok-olokan orang. Yuk terakhir, Bu Elma bacakan ayat 34 sampai 36 ya, 34 sampai 36. Ayat 34 sampai dengan 36. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan
muridnya itu merahasiakan, dan pada masa itu mereka tidak mencari terakan kepada siapapun yang telah mereka lihat. Amin. Haleluya, terima kasih Bu Elma. Tuhan berikan kekuatan terus, sehat terus dalam Kristus. Haleluya. Nah, saudara perhatikan di sini. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba awan menudungi mereka semua. Jadi bukan cuma Yesus, Elia dan Musa, tetapi Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka, kata mereka, termasuk 3 murid itu, mereka diselubungi oleh awan kemuliaan, Shekinah glory. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita semua adalah findernya Tuhan. Para penemu-penemu Tuhan. Nah, saudara, kita berdoa sama-sama minta supaya kesempatan yang Petrus, Yohanes, Yakobus alami juga saudara dan saya alami. Yang mau angkat tangan katakan saya mau. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau saudara ngalami ini, 3 orang ini soko guru gereja sampai mati dipakai Tuhan. Saudara, perhatikan ya. Yakobus, saudara baca kitabnya. Yohanes, siapa yang nggak mau bilang nggak luar biasa menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Petrus, siapa yang nggak bisa bilang nggak hebat sampai dia bisa menjadi soko guru di Yerusalem. Saudara, orang itu dihargai bukan karena hebat bicara, tapi Roh Allah yang menaungi dia dan tanda-tanda heran yang menyertai dia. Saudara, di sini dikatakan waktu awan menutup mereka, terdengar suara, inilah anakku yang dipilih, dan ikutlah dia, dengarkanlah dia. Saudara, ini juga harus menjadi satu tantangan buat kita. Kita nih adalah yang dipilih Tuhan atau bukan? Saya terpilih, saudara terpilih. Agar orang lain mendengarkan saudara, mengikut saudara. Sama seperti Paulus berkata begini, ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus. Itu juga harus menjadi bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kita minta sama Tuhan supaya kita dipenuhi awan kemuliaan. Supaya kita mengalami namanya Shekinah glory dalam hidup kita. Dan sehingga orang mendengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Ikutlah dia. Kalau dulu 2000 tahun lalu, Petrus, Yohanes, Yakobus mendengar itu untuk Yesus yang dimaksud. Tapi hari ini adalah untuk gerejanya yang dimaksud. Supaya gerejanya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menyampaikan aman agung Tuhan Yesus. Semua orang diselamatkan. Dan masuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kesempatan kami mendengar firman iman ini. Kami angkat tangan, buka hati, sadar kami. Sering kami punya waktu dibuang-buang untuk hal yang sia-sia. Mikirin yang gak penting, ngejelekin orang, pikiran jelek, pikiran kotor. Aku minta ampun Tuhan. Sucikan lagi Tuhan, murnikan lagi. Sekarang meminta urapan-Mu Tuhan. Setelah memurnikan kami, urapi anak-anak-Mu dengan kerinduan yang sama. Tinggal dalam Shekinah glory. Wow, aku berdoa Tuhan. Biarlah kami menemukan Tuhan dalam awan kemuliaan. Dalam rupa kemuliaan. Sehingga saat kami melihat itu, kami mengalami terobosan. Spiritual kami Tuhan dengan-Mu. Sehingga kami dapat menjadi saksi dan bersaksi. Banyak orang mendengar, melihat kami. Seperti mereka melihat Tuhan Yesus ada. Tuhan, aku berdoa biar pengurapan ini kami terima. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus, di tangan terbuka, di hati yang terbuka, tangan terangkat. Kami menerima mengalami ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Menaikkan pujian silakan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
adakan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang gereja Tuhan, para murid Tuhan, angkatlah tangan kita. Dan dengan bersuka kita terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam rumah doa. Kita berkati. Shalom.